Bu. Halo, Bu. Halo nak, kamu lagi apa? Masih di kantor nih, Bu. Masih ada kerjaan yang belum selesai. Kamu sudah makan? Sudah, Bu. Tadi makan di warteg sebelah kantor. Ada apa telepon malam-malam, Bu? Nggak ada apa-apa. Ibu cuma kangen dengar suara kamu. Besok libur panjang, kamu bisa pulang kan? Udah lama loh kamu nggak pulang. Belum tahu, Bu. Lihat nanti ya, kalau kerjaan udah beres semua, aku kabarin Ibu. Ya udah, kalau kamu masih sibuk. Yang penting kamu jaga kesehatan ya. Jangan telat makan. Tumben Ibu telepon malam-malam. Takutnya Ibu kenapa-napa. Kayaknya aku harus pulang nih. Tapi kerjaan masih banyak. Kalau aku nggak pulang, kasihan Ibu di kampung sendiri. Apalagi Bapak udah nggak ada. Kalau aku pulang, deadline banyak yang nggak kekejar. Kalau aku nggak pulang, aku khawatir Ibu kenapa-napa. Kalau aku pulang, jadi harus beli tiket dadakan. Mana mau akhir pekan nih. Apa aku bilang? Coba kalau kamu dari dulu beli mobil. Kalau Ibu lagi kangen di kampung, kamu bisa langsung tancap gas tanpa mikir. Kan udah aku bilang, bro, banyak pertimbangan sebelum beli mobil baru. Emang kamu kemarin nggak jadi ke pameran mobil? Jadi, tapi aku penasaran, mobil keluaran baru sebanyak itu, gimana cara ngawasinnya? Masa nggak tahu sih? Sebelum kendaraan baru muncul, itu melewati serangkaian uji coba dan tes. So tau emang siapa yang ngelakuin itu? Handphone doang lu canggih. Coba cek dulu di internet. BPLJ SKB atau Balai Pengujian Layak Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor adalah salah satu unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengujian tipe kendaraan bermotor dan pengujian lainnya. Di dalam BPLJ SKB dilakukan pengujian tipe meliputi berbagai aspek penting mencakup aspek keselamatan dan juga persyaratan teknis dan layak jalan. Seluruh kendaraan yang beroperasi di seluruh Indonesia dapat dipastikan lahir dari BPLJ SKB yang dibuktikan dengan sertifikat uji tipe yang boleh disamakan sebagai akte kelahiran daripada kendaraan tersebut. Dari sinilah semua berawal dan dipastikan bahwa seluruh kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta aspek keselamatan. Yang pertama, bahwa kendaraan harus diuji tipe di BPLJ SKB memenuhi amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan dan juga Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang pengujian tipe yang menyebutkan bahwa setiap kendaraan yang akan dioperasikan di jalan harus memenuhi standar keselamatan dan juga persyaratan teknis dan layak jalan sehingga aman dan selamat digunakan di jalan. Dengan pengujian tipe kendaraan bermotor di BPLJ SKB, kami ingin memberikan peran dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Sebagaimana kita ketahui berdasarkan data Korlantas Polri, 1.150.000 kejadian kecelakaan pada tahun 2024 dan korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia mencapai 3-4 orang dalam 1 jam. Ini suatu angka yang cukup fantastis, di mana peran kami ingin turut serta menurunkan angka-angka tersebut dari aspek kendaraan bermotor. Untuk saat ini, BPLJ SKB Bekasi sedang mengembangkan satu alat uji dengan standar internasional berupa probing ground yang mengacu kepada ketentuan peraturan di UN Regulation yang memiliki beberapa peraturan dengan pengujian tipe kendaraan bermotor. Oleh karena itu, di BPLJ SKB sekarang mengembangkan satu teknologi yang lebih depan dan dengan dibangunnya probing ground tersebut, maka probing ground ini merupakan probing ground yang pertama di Indonesia dan juga terbesar di Asia Tenggara. Jadi di Tesil ini ada lima ketinggian, cuma diregulasi untuk R13 untuk yang kendaraan ringan itu ada di 20%.
Kendaraan ringan itu seperti mobil penumpang maupun mobil barang yang kecil. Ya. Dan kemudian untuk yang 18% itu untuk R13 untuk yang truk tunggal. Sedangkan untuk yang 12% adalah untuk yang truk rangkaian atau trailer, tempelan maupun gandengan. Pengujian kendaraan listrik untuk kendaraan kategori M dan N, terus ada 3 untuk kategori L, yaitu sepeda motor, terus ada pengujian untuk spion atau rear visibility, yaitu pengujian sentuh langsung, kemudian sentuh tidak langsung, hambatan isolasi, dan keselamatan fungsional. Pastikan bahwa kendaraan itu layak dioperasikan di jalan. Ini di Pavering Drone ini kita memiliki salah satunya track LFB ya, atau low friction braking, di mana ini standarnya udah diatur di dalam regulasi. Ada MIU yang harus ditentukan. Untuk yang LFB itu ada 3. Ada 3 itu ada yang aspal kering, aspal basah, dan basal tile. Di mana di sana di ketentuan ada 0,3 dan 0,8 MIU-nya. Jadi di sini untuk dilakukan pengujian rem secara dinamis. Adalah di sled uji dynamic. Jadi kendaraan dengan kursi akan dilontarkan dengan kecepatan hingga 10 G pada 2 milisecond. Dan itu nanti akan terlihat kekuatan pada struktur penguncian dari kursi ke bodi mobil. Pengujian passive safety itu ada beberapa pengujian yang kami lakukan. Pertama dari uji tabrak yang berdasarkan pada UNR 94 dan 95. Kemudian juga ada uji kursi R17 dan uji seatbelt arborist di UNR 14. Untuk uji tabrak sendiri ada beberapa indikator yang harus kami cek setelah dilakukan uji tabrak. Jadi uji tabrak ada uji tabrak depan atau frontal dan uji tabrak samping atau side impact. Untuk uji tabrak depan dan samping yang kami lihat adalah area hidup atau di dalam kabin ketika setelah terjadi kecelakaan tidak ada objek tajam atau pilar yang masuk ke dalam area penumpang. Kami Kementerian Perhubungan sangat berharap bisa mewujudkan namanya transportasi jalan atas pengoperasian kendaraan yang memenuhi aspek keselamatan maupun aspek persyaratan teknis dan layak jalan, sehingga keselamatan transportasi jalan bisa terwujud. Terkait dengan penyiapan dari aspek regulasi, di mana aspek regulasi menjadi salah satu hal penting yang tujuannya adalah untuk memberikan pedoman kepada seluruh lapisan masyarakat menyiapkan kendaraan yang berkeselamatan. Nah, selain aspek regulasi tersebut, tentunya juga terdapat aspek teknis, yaitu penyiapan fasilitas pendukung melalui dari media pelaksanaan pengujiannya, kemudian bagaimana proses sertifikasi kendaraannya, tata cara pengangkutannya, dan juga bagaimana pengawasan dan penegakan hukumnya. Pengujian tipe memastikan bahwa setiap kendaraan bermotor yang akan dibuat, kemudian akan dirakit maupun akan diimpor dan digunakan di jalan umum di Indonesia itu telah memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Tentunya melalui peran pengujian berkala dan juga bersama-sama dengan kepolisian, kami melakukan pengawasan dan penegakan hukum dalam hal pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini pemerintah sedang giat untuk menegakkan terhadap penyimpangan-penyimpangan kendaraan yang over dimensi atau overloading. Dalam bahasa Indonesia adalah lebih dimensi dan maupun lebih muatan. Kami berpesan kepada seluruh perusahaan karoseri dan juga perusahaan agen pemegang merek, pastikan bahwa setiap kendaraan yang diproduksi ataupun diimpor harus sesuai dengan dokumen yang telah disertifikasi tadi. Jangan sampai ada penyimpangan. Untuk itu dibutuhkan yang namanya pengawasan yang ketat
kemudian quality control yang baik, sehingga setiap produk yang dihasilkan memang sudah sesuai dengan surat keputusan yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Pemerintah sangat berharap bahwa peran serta untuk mewujudkan kendaraan yang berkeselamatan itu tidak hanya dibebankan kepada pemerintah saja, bahwa ini perlu peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Ya, kami dari pemerintah tentunya memiliki tugas dalam rangka menyiapkan aspek normatif dan regulasi, serta menyiapkan pelayanan dalam rangka mewujudkan kendaraan yang berkeselamatan. Tetapi juga di samping itu perlu peran aktif dari seluruh masyarakat, khususnya para operator, kemudian para pemilik barang maupun para pelaku perjalanan. Pengujian tipe kendaraan bermotor di BPLJ-SKB merupakan suatu awal perjalanan. Kami ingin memastikan pemenuhan aspek keselamatan, dan oleh selanjutnya kami berharap bahwa setiap pengendara memiliki peran yang penting dalam menjaga keselamatan di jalan. Jaga laju, keselamatan nomor 1. Semua perjalanan memiliki tujuan akhir, yaitu selamat. Udah tambah yakin kan beli mobil? Udah naik angkutan umum aja. Kalau harus mendadak, sekarang pilihannya banyak. Berarti semua jenis kendaraan baru yang akan beroperasi bakal diuji tipe terlebih dahulu kan ya? Termasuk angkutan umum massal? Ya iyalah. Ya udah naik bis aja deh. Respect bro.